Kita akan tinjau sistem kapasitor keping sejajar yang terhubung pada suatu baterai. Sehingga usaha yang dilakukan oleh baterai untuk memindahkan sejumlah muatan ke kapasitor, misalnya dW, itu besarnya adalah delta V aksen. Ini adalah beda potensial ketika keping tersebut sudah mulai terisi muatan sejumlah Q aksen, dikalikan dengan dQ aksen. Sehingga dW itu sama dengan Q aksen dibagi dengan C, dikalikan dengan dQ aksen. Sehingga total usaha untuk mengisi muatan dari kosong sama sekali menjadi sejumlah muatan Q, itu W, ini tentu besarnya adalah integral dari dW, di mana Q aksen itu dari 0 sampai dengan Q. Sehingga kita dapatkan bahwa W ini besarnya adalah setengah Q kuadrat dibagi dengan C. Nah, usaha ini tersimpan di dalam kapasitor sebagai energi potensial U. Sehingga U ini besarnya adalah setengah Q kuadrat dibagi dengan C, atau U sama dengan setengah dikalikan dengan C delta V kuadrat. Walaupun analisa ini kita lakukan pada kapasitor keping sejajar, namun hasil ini berlaku untuk semua jenis kapasitor. Pada kapasitor pelat sejajar ini, karena luas permukaannya yang besar, maka medan listrik di bagian dalam kapasitor ini haruslah sama di setiap bagian. Karena itu, energi potensial pun harus seragam pada setiap titik di dalam kapasitor. Maka kita bisa definisikan suatu rapat energi U kecil sebagai energi potensial total per satuan volume, di mana volume ini adalah luas permukaan dikalikan dengan jarak D. Sehingga U kecil, rapat energi itu bisa kita tuliskan sebagai U besar, energi potensial total dibagi dengan A dikalikan dengan D. Atau kita bisa tuliskan bahwa rapat energi U kecil itu adalah setengah C delta V kuadrat dibagi dengan AD. Nah, karena C, kapasitansi itu besarnya adalah epsilon 0 dikalikan dengan A per D, maka kita bisa tuliskan ulang rapat energi U kecil ini sebagai epsilon 0 dibagi 2 dikalikan dengan delta V dibagi D dikuadratkan. Lalu kita ingat bahwa beda potensial delta V dan jarak antara dua titik delta S, yang di sini kita ambil delta S ini adalah D, itu terkait dengan medan listrik dengan hubungan bahwa medan listrik E itu sama dengan minus delta V dibagi dengan delta S, maka kita dapatkan bahwa medan listrik itu besarnya sama dengan delta V dibagi dengan D. Jadi, jika kita masukkan ini ke dalam delta V dibagi dengan D ini, kita bisa tuliskan bahwa rapat energi U kecil itu sama dengan setengah epsilon 0 dikalikan dengan besar medan dikuadratkan. Prosedur ini kita turunkan dari kapasitor pelat sejajar. Namun hasil ini pun berlaku untuk semua jenis kapasitor. Sekarang kita akan tinjau jika kapasitor itu terisi oleh bahan dielektrik, di mana bahan dielektrik ini adalah bahan isolator yang tidak mengandung elektron bebas yang mudah menghantarkan listrik, namun bahan ini dapat terpolarisasi karena medan listrik. Kita akan tinjau kapasitor pelat sejajar, di mana terdapat pelat bermuatan plus Q dan minus Q, sehingga ada medan listrik E0 yang melewati bahan dielektrik. Lalu muatan-muatan pada bahan dielektrik ini terpolarisasi mengikuti arah medan listrik, sehingga akan muncul suatu medan internal E aksen yang mengurangi kuatnya medan yang melewati bahan dielektrik. Sehingga secara efektif medan listrik yang melewati bahan dielektrik itu kuatnya adalah E0 dikurangi dengan E aksen. Karena ada efek ini, maka terdapat suatu konstanta dielektrik kappa yang mencirikan jenis bahan dielektrik, sehingga kita bisa bedakan satu bahan dielektrik dari bahan yang lainnya dari nilai kappa, sehingga epsilon atau permitivitas listrik bahan dielektrik itu besarnya adalah kappa dikalikan dengan epsilon 0, permitivitas listrik di ruang vakum. Pada bahan dielektrik itu kappa itu besarnya lebih besar daripada 1, sedangkan di ruang vakum kappa itu sama dengan 1. Sehingga secara umum epsilon ini selalu lebih besar daripada epsilon 0. Maka pada kapasitor pelat sejajar kita, kuatnya medan listrik yang melewati kapasitor itu, yang besarnya adalah sigma dibagi dengan epsilon, itu selalu lebih kecil daripada medan listrik pada kapasitor yang tidak terisi oleh bahan dielektrik. Lalu besarnya kapasitansi kapasitor yang diisi oleh bahan dielektrik ini, C, sama dengan epsilon A dibagi dengan D, di mana epsilon itu adalah kappa dikalikan dengan epsilon 0
A per D. Yang ini adalah kapasitansi kapasitor yang tidak terisi oleh bahan dieelektrik atau C vakum. Sehingga C ini besarnya adalah kappa dikalikan dengan C vakum. Ini berlaku pada semua jenis kapasitor, walaupun analisa tadi kita lakukan pada kapasitor plat sejajar. Sebagai penutup, berikut ini adalah beberapa list bahan dieelektrik dengan konstanta dieelektrik masing-masing. Kita lihat bahwa pada vakum atau pada udara kering, konstanta dieelektrik ini 1, sedangkan pada bahan-bahan yang lainnya itu selalu lebih besar daripada 1. Dan kita lihat bahwa antara satu bahan dengan bahan yang lainnya itu memiliki konstanta dieelektrik yang berbeda.